Hai teman-teman, ketemu lagi di KTK, Kreatif Tekno kita. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan ini kita coba buat model klasterisasi menggunakan tools Orange Data Mining ya. Nah, di sini saya udah buka toolsnya. Nah, di Welcome to Orange kita langsung klik aja New. Nih. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya jelasin dikit data apa yang mau kita klasterisasi gitu ya. Nah, di sini saya punya data cabai rawit namanya ya. Nah, data ini merupakan produksi cabai rawit di Provinsi Indonesia ya. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan lain-lain ya. Dari tahun 2001, 2002 sampai ke 2023 ya. Nah, pengklasterisasiannya nanti kita coba buat klasterisasi data produksi cabai rawit berdasarkan provinsi ini nanti akan dikelompokkan atau diklasterisasi berdasarkan mana produksi cabai rawit yang paling tinggi ya, dan terus mana produksi yang menengah dan mana produksi yang rendah gitu ya. Nah, jadi nanti klasterisasinya kita coba bagi tiga ya. Nah, oke. Kita langsung aja ya. Kita kembali lagi ke Orange Data Mining-nya. Nah, kita langsung koneksikan aja filenya, datanya ya, maksudnya datanya menggunakan widget file. Nah, kita klik file, double klik, kita arahkan. Nah, ini. Nah, di sini udah muncul ya kolom-kolomnya atau atributnya ya. Ada provinsi tahun 2001, 22, 23 ya. Nah, karena ini sifatnya klasterisasi ya, jadi nanti semua field akan berpengaruh, kita buat ini ya, berpengaruh dalam ngebentuk klasterisasinya ya. Jadi sehingga di sini provinsi juga kita buat sebagai feature ya. Nah, caranya kita ganti dulu dia menjadi categorical, terus rule-nya kita ganti jadi features. Nah, gini ya. Oke, kalau udah kita play, kita close. Nah, kalau kita pengen lihat datanya, kita bisa menggunakan widget data table ya. Kita klik data table. Yes. Terus kita hubungkan aja dari file ke data table. Nah, gini. Nah, kita lihat. Nah, ini datanya udah masuk ya. Terus kalau kita lihat di sini ada 38 instance atau raw data dan no missing data atau tidak ada data blank data atau null data ya. Oke, kita close. Nah, terus sebelum kita klasterisasi misalkan gini ya. Kalau kita lihat datanya nih. Ini datanya lumayan berjarak ya, maksudnya kalau kita lihat di sini di Papua Barat gitu. Nah, ini 0 kan sampai ke Papua Pegunungan nih 0. Nah, terus di Jakarta 1 ya kan. Nah, terus di Riau itu ada 1000 sekian ya, sampai paling tinggi ada Jawa Timur ada 578.000 sekian ya. Nah, jadi jaraknya itu lumayan lumayan jauh ya, dari selisih 0 sampai 500 ribuan. Nah, kalau misalnya nanti kita lakukan klasterisasi, jadi titik-titiknya itu nanti jadi agak lumayan jauh. Nah, jadi di sini artinya kita mau melakukan normalisasi dulu ya, biar nanti rentangnya itu nggak terlalu jauh. Jadi kita normalisasi dari jarak 0 sampai ke 1 aja gitu ya. Nah, caranya, oke, kita close. Nah, caranya kita menggunakan widget preprocess. Nah, ini dia ya. Kita klik sekali. Terus kita hubungkan ya yang dari file tadi ke preprocess. Nah, terus di bagian preprocess kita double klik. Nah, yang di sisi kanan ini kita kosongkan dulu aja. Nah, ini ya. Nah, terus kita mau melakukan normalisasi tadi ya. Kita gunakan preprocessor yang normalize feature. Nah, ini. Kita klik, terus kita double klik ya. Sampai dia benar-benar muncul di sebelah kanan ini ya. Artinya
Kalau dia udah muncul di sebelah kanan berarti ada proses preproses ya yang kita pilih tadi ya, yaitu normalisasi picture. Nah, di sini karena kita mau normalisasi dia dalam interval 0 sampai 1 datanya ya, kita pilih yang paling bawah ya ini ya. Normalize to interval 0,1 ya. Nah, oke. Kalau udah kita close. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan hasil normalisasinya ya, sebelum dan sesudah. Kalau sebelum tadi kan dia masih 0 sampai 500 ribuan tadi datanya ya. Nah, kita lihat setelah dilakukan normalisasi dalam interval 0,1. Nah, caranya kita masukkan data table lagi. Nah, ini. Terus kita koneksikan dari preprocess ke data table. Nah, ini ya. Oke, pastikan koneksinya preprocess data ke data ya. Terus kita double klik data table. Nah, ini dia. Jadi dia udah ngerubah ya dari interval 0 sampai 1 datanya. Jadi nanti waktu di klasterisasi titik-titiknya nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh ya maksudnya gitu. Nah, ini kita close aja. Nah, ini data table biar nggak ambigu, kalian bisa rename ya. Klik kanan, rename. Misalkan data preprocess atau data normalize ya. Data normalisasi. Nah, gini. Oke, sekarang kita masuk. Karena datanya kita udah normalisasi, kita lakukan langsung klasterisasinya ya. Nah, di sini kita menggunakan model k-means. Nah, kita filter aja k minus min ya. Nah, ini ya modelnya. Nah, kita klik aja. Oke, sampai muncul di widget kayak gini, udah kita atur posisinya. Terus kita tarik ya dari preprocess data yang udah kita normalisasi tadi, kita lakukan proses klasterisasi menggunakan k-means. Nah, kita hubungkan. Nah, gini ya. Nah, pastikan koneksinya juga ya dari preprocess data ke data. Nah, coba kita double klik ya k-means-nya. Nah, di sini kita lihat ada pilihan number of clusters ya. Jadi ada fixed dan ada from to ya. Nah, fixed ini artinya kita mau klasterisasi itu dalam jumlah berapa, fix jumlahnya, misalnya jumlahnya 3 gitu kan, atau 2 gitu ya. Nah, atau 3 gini ya. Nah, jadi jumlah clusternya fix 3. Kalau from dari 2 misalnya ke 8 gitu kan. From 2 to 8 gitu atau 8 ya. Nah, dia si kimisnya itu merekomendasikan berdasarkan Lloyd ininya ya, si Lloyd score-nya ya. Jadi dia merekomendasikan berapa cluster yang paling bagus berdasarkan si Lloyd score-nya ya. Nah, kalau di sini kita lihat yang paling atas ya 0,8 sekian itu 2 cluster ya. Terus 3 cluster itu 0,5 sekian. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu dia dibentuk dalam dua cluster gini ya. Nah, oke. Itu kalau menggunakan from to, jadi dia merekomendasikan ya. Nah, di sini kita di contoh kasus ini kita coba gunakan yang visit aja ya. Nah, gini. Oke. Terus kita close. Nah, sekarang kita lihat hasil klasterisasinya ya. Kita pengen lihat hasil klasterisasinya menggunakan raw data dulu ya, raw data. Nah, kita bisa menggunakan data table juga. Nah, kita klik. Nah, terus kita koneksikan ya dari model k-means-nya ke data table. Nah, kita lihat nih. Jadi kalau kita lihat setelah dilakukan klasterisasi menggunakan k-means, nah klasternya udah kebentuk ya. Nah, jadi ada kebentuk karena kita pilihnya tadi pixel 3, jadi kebentuk 3 klaster ya. Yang pertama klaster C1, terus C2 dan C3 ya. Nah, ini kelihatan nih mana-mana yang masuk ke klaster 1, yaitu contoh misalnya Aceh ya, terus Sumatera, terus Bali ya. Nih. Terus yang masuk klaster 2 ada Jawa Timur, klaster 3 itu ada Jawa Barat dan Jawa Tengah ya.
Nah, ini hasilnya ya, secara raw data. Bisa kita lihat menggunakan data table. Nah, misalnya kan data tablenya kita rename, kita kasih nama misalnya data clusterisasi ya. Oke. Nah, kita bisa juga lihat menggunakan visual ya. Ini kan secara raw data. Ini kita bisa lihat menggunakan visual. Nah, kita menggunakan scatter plot misalnya. Jadi kita lihat hasil clusterisasinya menggunakan visual, yaitu widget scatter plot. Nah, ini dia ya. Kita klik aja. Oke, kalau udah kita atur posisinya, terus kita hubungkan ya dari key image ke scatter plotnya. Nah, gini. Oke. Double klik. Nah, kita atur ya, di axis X sama axis Y-nya kita atur, kita mau nampilkan di simbol, kita taruh di axis X-nya cluster ya. Terus di sumbunya berdasarkan provinsi. Nah, gini. Nah, kelihatan ya. Terus di color kita masukkan cluster. Jadi pewarnaan di cluster ya. Jadi diwarnai berdasarkan clusternya, warnanya dibedakan berdasarkan cluster ya. Nah, kalau kita lihat nih C1 warnanya biru ya kan. Terus C2 warnanya merah, C3 hijau ya. Nah, bentuknya juga bisa kita atur ya, yang di bagian save. Nah, misalkan kita bedain bentuknya berdasarkan cluster juga ya. Nah, kita lihat nih. Jadi bentuk antara cluster itu udah berbeda ya. Yang cluster 1 bulat, cluster 2 silang kayak gini ya. Cluster 3 segitiga. Nah, misalnya size-nya kita biarin sama ya. Terus label, nah ini kalau misalnya kita mau munculin labelnya ya. Misalnya kita munculin labelnya cluster juga. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini simbolnya bisa kita gedein, kita kecilin ya. Nah, bisa. Opacity-nya juga ya. Kontras atau keterangannya. Oke. Nah, jadi ini secara visual ya, kelihatan ya, mana yang masuk cluster 1, mana yang masuk cluster 2, mana cluster 3. Kalau kita lihat nih, yang cluster 1 ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan ya kan. Kalau cluster 2 itu ada Jawa Timur ya kan. Nah, cluster 3 ada Jawa Tengah sama Jawa Barat. Nah, itu ya, menggunakan widget scatter plot. Oke. Nah, kalau kita lihat nih secara raw data ya, raw data, kita balik lagi ke misalkan ke data aslinya ya. Kita pengen tahu nih cluster 1 itu apa sih? Dia yang tinggi, yang menengah atau yang rendah gitu ya. Nah, kita coba bandingkan ya. Kita klik hasil raw data clusterisasinya nih, double klik. Nah, coba kita urutkan ya. Kita urutkan. Nah, ini dia. Ini setelah normalisasi ya. Biar nggak bingung, coba kita lihat data aslinya dulu aja ya. Kita lihat data aslinya. Nah, data aslinya kita coba urutkan dari yang terbesar ke yang tinggi. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini paling tinggi Jawa Timur ya. Terus yang kedua itu ada Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Terus ada Sumatera Utara, Nusa Tenggara, Aceh dan lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat nih paling tinggi Jawa Timur 578 sekian ya. Terus Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, kita lihat hasil klasternya ya. Hasil klaster dari Jawa Timurnya. Nah, ini dia ya. Kita lihat. Nah, Jawa Timur itu masuk ke klaster 2 ya. Nah, berarti klaster 2 itu adalah klaster dengan penghasil cabai rawit paling tinggi ya. Masuk kategori klaster tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat Jawa Tengah sama Jawa Barat tadi kan nomor 2 sama nomor 3 ya.
Nah, di mana dia masuk ke klaster 3. Nah, berarti klaster 3 adalah eh, penghasil cabai rawit yang menengah ya. Jadi di urutan menengah. Jadi masuk ke klaster penghasil cabai rawit menengah ya. Kalau paling tinggi itu tadi C2 ya, Jawa Timur. Nah, kalau C1 berarti dia masuk penghasil cabai rawit yang rendah gitu ya. Nah, biar karena ini sifatnya klasterisasi, jadi dia nggak bisa nggak ini ya nggak si Orange Data Mining-nya itu nggak langsung C3 itu adalah yang paling tinggi, nggak ngurut gitu ya, nggak ngurut. Jadi C3 itu paling tinggi, C2 paling enggak. Jadi dia hanya ngebedain berdasarkan klaster-klasternya ya hasilnya gitu. Nah, misalkan kita mau rubah nih nama klasternya ya sesuai dengan urutannya ya. Nah, caranya bisa kita gunakan widget edit. Nah, ini ya edit domain. Kita klik aja. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan aja ya dari data klasterisasi ini ke edit domain. Nah, pastikan hubungan atau relasi datanya dari data ke data gini. Nah, oke. Oke. Terus di bagian edit domain kita double klik. Nah, ini. Nah, di bagian cluster, di bagian variabel sini kita pilih cluster. Nah, value clusternya ini kita rubah ya. Dimana tadi C1 masuk ke golongan rendah kan, penghasil rendah, penghasil cabai rawit paling rendah. Nah, kita ganti jadi rendah. Yang C2 tadi penghasil cabai rawit tertinggi ya, Jawa Timur tadi. Ini kita ganti jadi tinggi. Nah, klaster ketiga tadi menengah ya. Nah, ini kita ganti jadi menengah. Penghasil cabai rawit dengan produksi menengah gitu ya. Oke, kalau udah kita play. Nah, kalau udah kita pengen tahu hasilnya, kita masukin lagi aja widget data table. Nah, ini. Terus kita buka dari edit domain ke data table-nya. Nah, misalnya ini kita rename ya. Jadi data final klasterisasi gitu ya. Nah, kita double klik. Nah, ini dia. Jadi klasternya udah berubah ya, bukan C1, C2, C3 lagi. Tapi udah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita urutkan tadi, nah yang paling tinggi itu ada Jawa Timur ya. Ini karena udah normalisasi ya, tadi dari 0 sampai 1. Berarti 1 itu kan paling tinggi. Ya. Terus ini klaster 2 tadi menjadi menengah, klaster C1 ini jadi rendah. Oke. Nah, ini juga kita bisa save ya, datanya kita bisa save dengan menggunakan widget save data. Nah, ini terus kita tarik dari data final klasterisasi dari data tabelnya ke save. Nah, gini ya. Nah, ini kita ganti, jangan yang selected data ya, tapi data ke data. Oke, terus kita double klik. Nah, ini ya. Kita pencet aja save. Nah, kita pengen taruh di mana. Terus formatnya kita bisa pilih ya, mau CSV, tab, atau Excel gitu kan, misalnya Excel. Nah, terus save. Oke. Nah, nanti dia data final klasterisasi nanti di save ke tabel yang, file yang tadi ya. Oke. Demikian ya teman-teman untuk pembelajaran atau sedikit ilmu ya, sharing ilmu mengenai proses pembuatan proses atau model klasterisasi dalam Orange Data Mining. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi ya di next video. Bye.